dilahirkan dalam bentuk telur yang bercahaya. Jadi dia itu punya 2 telur, jadi punya dua bersaudara. Semar ini mempunyai saudara laki-laki. Nah, sebutannya lebih dikenal dengan si Togok. Jadi lebih mencerminkan sifat keburukan. Nah, yang Semar ini lebih mencerminkan sifat kebaikan, atau beliau adalah penasehat dari darah biru, keturunan darah biru atau kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa ini. Mengenai fisik pun, Eyang Semar mempunyai perut yang gendut. Pada saat itu adalah salah satu seorang raja yang meminta bahwa Eyang Semar dan Togok ini harus memakan salah satu gunung, namanya Janudripa, Gunung Janudripa. Saat itu Togok itu tidak bisa memakan semua gunung itu. Jadi makanya muka Togok itu bibirnya dia agak lebar, sobek. Oke, kenapa Eyang Semar bisa sampai perutnya gendut? Eyang Semar memakan gunung itu dengan penuh masuk. Jadi sebagian dari gunung yang dia makan berhenti, tidak bisa sampai lumat. Jadi di perut Eyang Semar tersebut ada gunung di dalam perutnya. Kenapa beliau tangannya menunjuk seperti ini atau ke belakang? Itu menunjukkan dalam syariat agama Islam bahwa ketika kita sholat itu ada salah satunya dalam sujud kita yang terakhir itu kan at-tahiyat. Oke, yang belakang ini menyembunyikan dalam hal bahwa apapun yang kita lakukan, ya mau baik mau buruk, cukup hanya kita yang tahu. Nah, yang seperti ini ada 2 faktor. Yang pertama menjadi salah satu dalam yang namanya sholat menunjuk di at-tahiyat. Nah, salah satunya itu bahwa beliau adalah sosok seorang penasehat yang selalu memberikan pencerahan kepada siapapun yang meminta pencerahan. Ketika orang kayak kamu misalnya, nih gimana ya, saya ada masalah ini, kamu seharusnya kan begini, bukannya menunjuk dengan kasar bahwa kamu salah, tidak, tapi beliau lebih menunjukkan begini, tidak, gini dan gini. Oh iya, bahwa begitupun dengan filosofinya, dengan tangan beliau menunjuk itu bahwa manusia itu dari tanah akan kembali ke tanah, bahwa kalian harus ingat kalian berpijak di muka bumi ini yang nantinya pun kalian akan di bawah muka bumi. Terus kenapa beliau badannya berwarna hitam legam? Nah, itu menandakan seseorang yang pekerja keras. Jadi apa yang ada di dalam tubuh beliau itu mempunyai makna, dari perut, dari warna kulit, dari fisiknya, tangannya seperti itu gitu. Itu semua mempunyai makna, dan makna itu semua meruntut kepada kebajikan gitu. Jadi seluruh raja-raja yang ada di Pulau Jawa itu selalu meminta nasihat kepada beliau apa yang harus dilakukan ketika ada perselisihan antara kerajaan ini dan kerajaan itu, atau perselisihan antara 2 bersaudara dalam satu kerajaan. Visualisasi Semar dalam wayang memiliki perbedaan signifikan di berbagai wilayah. Pertama, dalam wayang Cirebon, ia digambarkan lebih halus dengan warna gelap mengkilap dan kain batik khas. Kedua, di Bali tampil lebih ramping, berwarna-warni dengan ornamen rumit serta udeng. Dan terakhir, di Surakarta, berciri khas tubuh bulat gemuk, berkulit hitam legam tanpa penutup kepala, serta menjadi kepala dari punakawan. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi tokoh Semar terhadap estetika dan filosofi seni pertunjukan wayang di masing-masing daerah. Kembali lagi mengenai kisahnya Eyang Semar. Eyang Semar itu mempunyai anak, namun bukan anak kandung, ya. Yang mana anak itu mempunyai 3 yang menjadi sebutan punakawan. Punakawan itu termasuk dari Eyang Semar itu sendiri. Eyang Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng. Nah, mereka punya fungsi masing-masing.
ketika masa-masa pemerintahan di Pulau Jawa atau RI 1. Ketika presiden ini, yang menyangkut di dalam presiden itu sosoknya Petruk atau sosoknya Gareng atau sosoknya Bagong. Nah, mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Ini tuh menurut kepercayaan dari suatu daerah mana kamu? Kalau kepercayaan sebenarnya ini bukan satu kepercayaan ya sayang, tapi ini lebih kepada sejarah dari Kepulauan Jawa, sejarah juga dari zamannya kerajaan baik waktu masih adanya zaman dewa-dewa, kemudian adanya kalau dari zaman kerajaan itu kan mereka lebih percaya kepada alam, namanya lebih kepada penyembahan ya. Oke, jadi intinya adalah sosok wayang yang kalian ambil ini yaitu Eyang Kiai Semar adalah sosok panutan yang memang sebenarnya banyak sekali generasi muda saat ini sangat butuh sekali cerita-cerita seperti ini, karena akan menjadi pondasi kalian untuk masa depan kalian, bahwa hidup di dunia ini hanya sekali. Satu, bahwa selama kalian hidup di dunia ini banyaklah berbuat kebaikan, karena itu yang akan mengawali kalian menjadi manusia yang sesungguhnya. Semar bukan sekedar tokoh dalam wayang. Ia adalah simbol kebijaksanaan dan pengayom dari generasi ke generasi. Kisahnya terus menginspirasi dan mengajarkan nilai kehidupan yang mendalam. Di Museum Wayang Kota Tua Jakarta, Semar dan para tokoh pewayangan lainnya menjadi saksi bisu perjalanan budaya Indonesia yang kaya dan tak ternilai. Melalui warisan ini, kita diajak untuk lebih memahami jati diri bangsa dan menghargai seni yang telah bertahan ratusan tahun. Semoga kita terus menjaga dan melestarikan budaya ya, agar tokoh Semar tetap hadir sebagai pengingat akan kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan bagi semua. Sampai jumpa!